Pembina apel pasukan diistirahatkan. Semuanya istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini muhabbatak wa ma'rifatak. Amma ba'du. Yang mulia pengasuh sekaligus ketua yayasan Raudhatul Hidayah Dusun Petong, Desa Kertonegoro, kepala di bawah naungan yayasan tingkat RA, MI, MTS, yang berbahagia, para ustadz-ustadzah, pejuang pendidikan, Khalifah fil Ardh. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan ustadz-ustadzah, memberikan kesehatan kepada ustadz-ustadzah sekalian. Anak-anakku yang berbahagia, juga tidak lupa wali murid yang luar biasa, ibu-ibu, bapak-bapak, ngede ke kita kemarin boleh ketak pemimpin apel bersangar tuh buat ngetek pas nampak beberapa sayu beberapa kata mor kerja lalau pas nyorot gitu buat ngetek nampak kan toh kita ketak terima ada selamat boy. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menetapkan nafas pada tubuhnya. Allah masih memberikan hidup kepada kita semua. Selain hidup, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Selain sehat, Allah masih memberikan hidayah di hati kita semua untuk selalu setia pada kebaikan. Matur muka badana odi abdina serang ajunan sedaja badana sehat, abdina serang ajunan sedaja badana hidayah naateh abdina serang ajunan sedaja. Oleh Allah ditambah nikmatnya sehingga sampai meninggal kita ditakdirkan sebagai orang baik, membawa iman dan Islam. Salawat salam diaturkan kepada Rasul Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, dan juga para pengikutnya. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kepada beliau, kita berada di belakang beliau masuk surganya Allah SWT. Anak-anakku, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu wali murid yang berbahagia, bahasa Indonesia udah bahasa Arab campur gitu. Saya sangat bangga, sangat tersanjung bisa berkolaborasi, diundang di hari yang cerah ini oleh pengurus yayasan dan juga kepala dan anak-anakku sekalian, panitia, juga ustadz-ustadzah sekalian. Sangat bangga, terus terang sangat bangga, karena saya melihat bahwa pemerataan pendidikan sudah terjadi, tidak ada diskriminasi pendidikan. Kalau dulu mungkin melambak, mungkin ada diskriminasi, ada eksklusivitas, bedah perbedaan antara atas di bawah. Mangken abdinah melihat sendiri bahwa pendidikan itu sudah tidak mengenal batas ruang dan tempat.
apalagi di era cyberspace, yang kalau bahasa kerennya itu di era cyberspace, di era digitalisasi, di era metaverse. Bahasa kerennya sini kan, mohon bahasa kantoan, di era teknologi, era dimana kita dimanjakan oleh alat-alat teknologi sehingga membantu kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, Ustazah dan anak-anakku. Tapi ada satu tantangan besar, beda tantangan secokop raja bagi kita semua ketika kita dimanjakan dengan alat teknologi, ketika kita dimanjakan oleh alat elektronik. Satu kekurangan tantangan kita semua adalah lahirnya generasi strawberry generation, generasi yang lemah, generasi yang mudah kecewa, generasi yang gampang menyerah. Kenapa? Karena adanya strawberry parent atau keluarga juga lemah. Apa penyebabnya? Apa penyebabnya sehingga muncul keluarga lemah, muncul anak-anak lemah? Satu, adanya teknologi membuat kita tidak mobile, tidak bergerak. Contoh Pak Ibu Ki, Timen mon potran ajunan ya cek ke pasar terus senengah tak lajar. Padahal pun pasar kota anyar Ustaz. Betabek pasar minggu, seneng kok. Coba anak-anak mangken ya cek ke pasar, tak kira dulu Ustaz. Dia asik dengan individualisnya, dia asik dengan dirinya sendiri, bermain HP ada di dalam rumah. Sehingga kecerdasan sosialnya kurang, kolaborasinya kurang, lemah, networkingnya lemah, membangun jaringan sosial lemah, kerjasamanya lemah, lebih cenderung memikirkan diri sendiri. Nomor 2, motimin kicau manaptina sero meleh tahu, sero meleh mecin ngasak sarang rek sepo aja dari soko ke toko. Dengan adanya listrik, sepeda motor, anak mangken nganggu sepeda motor di sepeda listrik, sehingga tidak pernah bergerak tubuhnya. Padahal pendidikan itu terdiri dari 4 unsur. Yang pertama adalah olah pikir, yang kedua olah raga, yang ketiga olah hati. Jadi yang diolah bukan hanya pikir, bukan hanya hati, yang keempat adalah olah rasa. Jadi olah pikir, olah raga, olah hati, olah rasa. Nah makin olahraga ini kurang Bapak Ibu, sehingga mudah-mudahan tidak terjadi di daerah sini. Saya kira daerah sini anak-anaknya masih jauh dari sepeda listrik Ustaz ya, masih jauh dari sepeda listrik, masih jauh dari sepeda. Di rumah saya kan toh anak-anak TK, MI, SD kelas tong 2 kasak pun sepeda motor Ustaz. Salahnya siapa? Parent, keluarganya. Atas nama kasih sayang dan cinta, karena dia punya uang, memberikan kepada anaknya, padahal itu menjerumuskan anaknya, sehingga anaknya terdidik menjadi generasi yang lemah, mudah menyerah, dihantam oleh masalah sedikit kolab, kadang langsung ngepil, bunuh diri dan sebagainya. Sehingga survei dan riset membuktikan bahwa di era digital hari ini, generasi yang demografinya dan letak geografisnya berada di puncak gunung itu mengambil peran yang sangat besar. Dan rata-rata orang gunung kantok, orang-orang sekuat, tidak gampang menyerah, orang-orang tahan banting, orang-orang tidak lemah. Kenapa? Karena belum tersentuh 100% oleh teknologi dan elektronik. Nah kalau panjenengan potrana men katoko di ajalan sapa Ustaz? Ya betul ya. Kalau di daerah saya sudah begitu, sehingga muncul Bapak Ibu
SD kelas 4 kantong keneng kolesterol. SD kelas 4 sudah keneng kencing manis. Kenapa? Tidak pernah bergerak Bapak Ibu. Tidak pernah mobile, tidak pernah bergerak. Di rumah saya begitu Ustaz. Asik pulang ke rumah pegang HP. Penyakit yang didapatkan ketika kita sering anak kecil itu pulang HP, ada penyakit psikologi, penyakit jiwa namanya tantrum. Tantrum kainto penyakit boh. Ustaz, dikasih minum Ustaz. Sudah makan semua ya? Sudah makan semua? Siap ya? Dibawa Ustaz. Ustaz, minta tolong Ustaz. Dikasih minum Ustaz. Ya mungkin itu ya saudara. Jadi saya berharap hari ini yang berada di depan saya adalah generasi hebat, generasi hebat calon pemimpin, generasi emas, bukan generasi cemas maupun generasi lemas. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian oleh Allah dijadikan orang-orang yang hebat, cita-citanya tercapai, apapun posisinya. Itulah kecerdasan anak yang berbeda-beda. Ada yang nantinya akan jadi guru, ada yang nantinya jadi petani, ada yang nantinya jadi pedagang, ada yang nantinya jadi olahragawan, seni. Itulah kecerdasan yang bermacam-macam. Allah memberikan perbedaan-perbedaan kecerdasan, dan itu fitrah, dilahirkan pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tidak bisa dibandingkan satu anak dengan anak yang lain. Anak kita adalah anak kita sendiri. Dirimu adalah dirimu, diriku adalah diriku, dirimu dan diriku adalah aku. Jadi kita adalah kita, tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lain. Pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan punya potensi yang luar biasa. Tugas pendidikan hanya satu, bukan hanya menuangkan ilmu, tapi juga memunculkan potensi-potensi yang ada. Contohnya hari ini ada lomba, maka dimunculkan potensi-potensi yang ada. Yang potensi akademik, non-akademik, olahraga, seni, semuanya akan muncul. Setelah muncul, kita kelola dengan baik. Lahirlah Rudi Hadi Suwarno, tukang potong rambut, tapi versi internasional. Bukan dia bodoh, tapi dia cerdas di bidangnya masing-masing. Ada Rudi yang tukang masak. Siapa itu Ustaz? Rudi, sama-sama Rudi. Rudi B.J. Habibie, tukang buat pesawat, pinter secara intelektual. Ada Rudi Suwarno, tukang masak, tapi cerdas di bidang masaknya, menjadi ikonnya Indonesia. Jadi saya harap dari lomba ini nanti lahir potensi-potensi yang berbeda, potensi-potensi yang hebat, tidak bisa dibandingkan satu anak dengan anak yang lainnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Selamat bagi Rodatul Hidayah, bagi Dusun Petong dan sekitarnya. Toreh openin madrasana Betempun panjenengan keluar kantor openin, karena sukses tidak mengenal tempat. Sukses tidak mengenal tempat belajar. Walaupun di sana ada sekolah yang unggulan dan sebagainya, belum tentu juga hebat semuanya. Karena sukses tidak mengenal tempat, tapi sukses mengenal kerja hebat dan kerja keras. Itu ya Bapak Ibu yang ustadz sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelepasan merpati oleh pembina apel, tanda bahwa lomba telah resmi dibuka.
bukan keluar susu. Terdatang sudah. Yang benar ya. Ri. Hui. Yang lu tanya kan? Iya. Piro? Dua seket. Juta. Juta 200. Baik, dengan pembacaan Bismillah dan pelepasan merpati, bulan lomba harlah ke 27 Rogatul 28 Rogatul Hidayah, kami nyatakan resmi untuk dibuka, dan mudah-mudahan sukses menjaring dan memunculkan potensi-potensi yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Berbentuk barisan. Jalan. Bos anak anak bos mah turun saya bos mama mau diantarin ada yang ya Allahu
Jamil tak noro aja rada buran nak sa tak cair. Dalam tangan. Balik ke tapi. Pasok on korong ala. Lemur lagi ni ke. Bentar wah rugi. Model ni. Bab. Ada tadi. Số tiếng gì không? Bên số tiền mình. Andi roy nyam. Pembina apel dipersilahkan memasukkan area kembali. Adik taletoran je nak. Taletoran. Apa? Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Suci Allah yang Maha Esa, Pencipta alam semesta, segala sesuatu atas kodrat dan iradatnya. Tidak ada makhluk yang dapat berbuat sekehendaknya tanpa seizin Allah yang Maha Esa. Pada hari ini kami melaksanakan apel pembukaan Harlah ke-28 Raudatul Hidayah tanggal 20 Mei 2025. Kami sadar betapa besar lindungan-Mu ya Allah kepada kami di saat melaksanakan apel ini. Ya Allah, ampunilah dosa dan kehilapan kami, ayah dan ibu kami, serta guru-guru kami. Karuniakanlah kami kesabaran, ketahanan dan keteguhan iman kepada kami dan kepada seluruh bangsa kami. Ya Allah, hindarkanlah sekolah kami dari segala halangan dan rintangan. Jauhkanlah kami dari sifat malas yang merusak ketahanan sekolah, agar kami dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan tenang. Ya Allah, limpahkanlah kepada warga sekolah kami taufik dan hidayah serta kekuatan untuk memikul tugas bangsa, nusa dan agama. Ya Allah, kabulkanlah permohonan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan. Lapor, apel lembaga dalam rangka belat penyembihan PAUD RA-NIM Daya Raudatul Hidayah ke-28 tanggal 19 Mei tahun 2025 telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, gerak. Pembina apel meninggalkan lapangan. Pemimpin apel meninggalkan tempat. Slebel. Kita sadang mendatang mana lah? Mau datang bu. Apel selesai, pasukan dibubarkan. Tanpa penghormatan, bubar barisan. Dan apa itu penajilai? Madrasah Raudatul Hidayah Suci Batu. Yes, yes, yes. Yes, Prima. Yes, Jan. Sini gua. Iya.
Ano? Bye.